Dulu yang di chatnya itu apa benar jurusan Anda itu? Analisis keuangan pasar modal benar nggak ya? Apa gabungan di sini? Ada yang Betul, bisa? Pak. Ya, Betul, Pak. betul ya. Jadi analisis Soalnya keuangan pasar khusus modal pasar ya. modal, iya. Oke, kalau gitu judulnya yang kemudian nanti misalkan kita mengambil TA-nya gitu ya. Tolong buatkan, tapi kayak kalau saya sama ChatGPT supaya nanti suatu ketika apa namanya interaksi dengan AI-nya itu masih dikatakan baik. Sebab kayak kalimat-kalimat yang pakai seperti ini ya. Tolong buatkan query karena kalau nantinya nggak sopan gitu ya dengan ChatGPT walaupun ini mesin ya. Cuman kalau nanti dia akan lihat historicalnya kayak yang tadi itu yang driver Gojek yang di Surabaya gitu. Dia 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 akan memutuskan untuk ngambil atau tidak pesanan berdasarkan melihat historical dari si konsumennya, calon konsumennya gitu ya. Tolong buatkan query database untuk judul tesis ya. Judul tesisnya misalnya pengaruh artifisial artificial intelijen. Pakai bahasa Indonesia juga dia ngerti loh. Nanti dia akan saya tahu. Bagi, bagi atau untuk ya. Pengaruh artificial intelligence untuk analisis pasar modal dapat berapa ya? Kalau kira dapat ratusan sih boleh. Kalau enggak mungkin enggak dapat. Nanti kita harus ubah di kalimatnya gitu. Nah, ya ada beberapa hal nih kalau kita pakai yang Google Scholar nantinya kan kita nanti bisa pakai juga yang ini kan apa publish and perish juga kan ini ya, Google Scholar bisa pakainya publish and perish. Ini bisa seperti ini di Google Scholar-nya ya. Kalau pakai Arduino atau VB-Net ini pakai title XK ya. Ini adalah kata-kata kuncinya atau IEEE ya. Ini kalimat yang dapat digunakan ini query-nya. Science Direct juga. Dulu saya pakainya Science Direct sih, tapi kalau sekarang nyata saya punya akses ke Scopus ya saya lebih suka pakai yang Scopus gitu. Ya kan paling tinggi kan Scopus kan ya. Tapi Science Direct juga afiliasinya juga ke Scopus juga sih ya. Banyak yang kemudian masuknya di Scopus juga. Jadi saya ambil ini copy query-nya saya ambil dari sini pakai ChatGPT ya. Kemudian saya masuk ke Scopus. Ini Scopus kan ya. Nah, di sini akan ditempatkan query yang disarankan oleh apa? ChatGPT tadi, AI tadi untuk dia nyari dari artikel judul, abstrak ataupun keyword ya. Kita search aja. Nggak dapat. Nah, berarti ada yang error ntar, ntar. Ada yang salah apanya tadi? Atau dia nggak perlu pakai ini kali ya? Enggak tuh bener, bentar. Ada yang salah apa ya? Ini ditutup sama ini benar, ini sama ini benar. Betul tuh, tapi dia nggak dapat. Syntax error dia bilang. Tunggu depan. Atau coba catat lagi yang tadinya ada yang lain nggak? Kalau saya ngambil yang ini bisa nggak? Ya, copy code ya. Coba saya pakai ini dulu. Tadi saya pakai yang mana tadi? Saya pakai yang itu. Kalau yang ini gimana? Tadi saya pakai ini kan? Oke nggak apa-apa, pakai ini dulu. Coba aja. Nanti kalau nggak ya saya ubah ketik sendiri aja. Tapi ini kan pakai bantuan. Cuma 36 dapatnya. Kalau pakai judul yang begini ya, Artificial Intelligence dan Stock Market Analysis untuk Financial Market Analysis, nah ya, atau Capital Market, atau pakai Capital Market, tadi analisis pasar modal, berarti kan capital tadi ya, ya finansialnya saya hilangin ya, dia tinggi apa enggak dapatnya.
supaya dapatnya 200-an gitu supaya muncul grafiknya sih. Nah, coba saya ini stock market sama capital market saya masukin. Kalau 36 terlalu gampang nggak? Dah, terlalu gampang juga, terlalu mudah. Maksud saya terlalu sedikit. Jadi gambarnya kurang asik gitu ntar. Apa ya? Ada saran nggak? Ada saran untuk saya bisa ini kan dapat yang agak banyak gitu judulnya. Atau memang jarang ya? Kalau ini ya, mestinya banyak soy, mestinya dong. 31, dikit juga. Apa ya yang kira-kira bisa digunakan? Analisis pasar modal. Kalau saham bisa nggak coba ya? Terlalu sedikit, terlalu gampang. Dapetin cuma segitu mah, nggak terlalu dapat networknya, terlalu kecil gitu kan, maksudnya gitu. Yes, kenapa nggak pakai ini semuanya? Pengaruh artificial intelligence untuk analisis saham coba ya. Saham ya kan termasuk juga di keuangan Anda ya. Hmm. Coba saya pakai yang ini. Kalau enggak ya pakai yang bawahnya ya. Kalau tadi ada errornya ya kan, dia nggak mau. Atau nanti saya pakai judul yang tadi saya udah olah aja yang banyak tadi. Wah, cuman satu. Ini impactnya saya buang kali ya. Cuman satu dapatnya. 31 dapatnya sama kayak tadi. Rupanya stok analis ini terlalu terlalu ini ya, terlalu sempit ya. Tapi kalau kita lihat ya, artinya gini nih, artinya gini. Ternyata judul ini walaupun kita nggak ngolah pakai networking ya, karena kalau kita mengolah pakai networking itu adalah kalau memang sudah banyak penelitian yang dilakukan, maka dapatkan ininya bisa 200 bisa 300 gitu ya, untuk kemudian nanti terbentuknya network yang berpengaruh itu nanti kepada item yang lain itu bagaimana gitu. Tunggu, tunggu, tunggu. Oke, kemudian eh, kalau kita lihat di sini artificial intelligence dengan stock analisis atau share analisis gitu ya. Ternyata 31 berarti sebenarnya kalau Anda menggunakan judul ini ya, menggunakan judul yang stock analysis atau share analysis ini dengan artificial intelligence, itu banyak kemungkinan Anda membuat suatu inovasi karena belum banyak yang kemudian memanfaatkan eh, metode ini di dalam pembuatan tesis gitu. Ya kan? Cuma 31. Nah, kalau kemudian kalau kamu misalnya akan mau membacanya kan gampang nih dengan hanya 31 kan ya. Nanti tinggal dilihat aja tinggal berapa papernya kan. Jadi sangat terbuka sekali untuk Anda punya punya kesempatan mengambil tema dengan pengaruh AI untuk di bidang pekerjaan Anda gitu. Saya ambil yang banyak aja ya. Yang tadi kan saya tadi udah ngambil tuh. Saya udah sebelum ngajar tuh udah coba-coba apa sih yang cocoknya buat ya hilang lagi. Oh, sebentar. Oh, di sini sini sini. Nah, karena 31 satu yang tadi banyak kan ini tuh. Tapi mungkin bukan kebijakan publik ya. Ya kalau Anda punya contoh-contoh yang nantinya mau diinikan ya bisa ya. Jadi silahkan aja. Ini nggak bisa di copy dari sini ya. Saya blok aja kalau gitu.
Tandanya mesti dihilangin. Ya, dapatnya 240 kan, 240 nanti bisa dibikin grafik gitu. Duh, ini gini, jadi misalnya mau dibuat eh, bagaimana pengaruh artificial intelligence ya di dalam pengambilan keputusan untuk kebijakan publik gitu kan. Contoh aja ini. Jadi kalau yang kalau yang tadi yang stock analisis, yang share analisis itu malah Anda punya temuan-temuan yang bisa inovatif malah gagal. Ada yang salah lagi. Tunggu. Tadi kok cuman begini? Tadi bukan saya banyak tadi bikinnya. Bentar ya. Ditutup oleh ini. Tutup. Oh, ini sama ini. Oh iya. Ini nggak ada lah ya. Nah, ini nggak ada. Nah, dapat ya 240 ya. Nanti Anda bisa ini saya berikan ini mungkin nggak usah nih kali sebentar. Kenapa di bawahnya pakai ini? Udah biar aja lah. Mungkin ini nggak perlu ada N-nya nih harusnya nih. Nah, gini aja sebetulnya. Nah, 240 ini kalau kita mau ngambilnya yang tahun berapa yang mau kita ambil? Kalau yang semuanya ya dapatnya 240. Kalau kita mau 10 tahun terakhir ya tinggal dimasukin aja from sampai itu berapa. Ini ada hubungan sama network analysis ya. Jadi jangan dikira ini nggak ada gitu. Ini ada hubungan sama network analysis gitu. Nanti kita akan bisa karena kalau kalau yang tadi itu kan eh network analysis untuk yang individu atau orang dengan orang kan ya. Orang dengan komunitas ya. Orang dengan negara gitu kan. Atau orang dengan institusi perusahaan. Kalau ini nodenya itu adalah paper. Jadi paper ini dengan paper ini gitu. Ini relevansinya gimana gitu. Jadi kita bicara dengan ini. Nah, ini khususnya papernya berbasis Scopus gitu kan. Nah, subjeknya mau yang computer science, social science, engineering, matematik, bisnis ya. Ini 34. Rupanya yang sekarang paling banyak itu ya computer science gitu ya. Jadi rupanya pengaruh dari IT ya terhadap aspek keuangan, aspek segala macam ini tinggi gitu. Karena paling banyak kan ini kan. Nih, apakah mau ngambil yang ini? Tinggal kita pilih aja, klik 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 gitu. Tapi biar mungkin booknya nggak usah, booknya oke lah nggak apa-apa, biar aja. Publikasinya ini ya, biar aja, biarkan juga ya bahasanya. Nah, ini ada yang bahasa Rusia, Chinese, Spanish. Mungkin kita pilih yang Inggris aja ya, bahasa Inggris aja ya. Limit tuh lah ya, 234. Ya, jadi 234 jadinya kan. Karena yang kita pilih yang bahasa Inggris saja. Nah, dari sini kita bisa lakukan analisis result di sini nih. Diklik aja tuh. Nah, bisa kelihatan itu kan. Malah sampai tahun 2025 udah dapat ada 36 dokumen di 2024. 2000 oh 2025 belum ya, belum ada kan ya. 2024 terakhir yang ada nih. Nah, ini kan bagus nih datanya. Ini kan kita udah analisis berdasarkan tahun ya. Sampai tahun 95 ini turun 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 naik lagi. Ini Scopus ya untuk yang terindeks paling tinggi di bidang akademik. Ini ada datanya. Jadinya grafiknya ini kan. Kemudian berdasarkan sumber mungkin penting nggak? Ya, kalau misalkan sumber ini datanya ada, grafiknya ini kan gampang banget itu ya. Berdasarkan pengarang nggak lah ya. Berdasarkan afiliasi dari perguruan tinggi mana ini bisa dilihat juga. Berdasarkan negara ya kalau mau dilihat negara mana yang punya penelitian terbanyak terindeks Scopus untuk kaitannya dengan kebijakan publik dengan AI ini terlihat di sini ya.
Kemudian dari tipe dokumen ya yang paling banyak biru sama merah, ini adalah yang artikel sama paper conference. Kemudian berdasarkan subjek area, ini tadi belum ya. Nah, ini kan, ini menunjukkan. Nah, ini kan kalau kita, ini kan udah sedikit berdasarkan apa namanya, analisis dari data kuantitatif ya yang ada kan. Nah, kemudian kita mau kita simpen gitu ya, di yang 234 ini kita ekspor, yang bentuknya adalah RIS. CSV juga bisa untuk kemudian ditampilkan seperti spreadsheet ya. Kita pilih yang RIS ya. Kemudian ini export jangan 10 tapi yang nah, gini kan. Yang nomor 1 sampai dengan 234 yang mau ditampilkan disimpan datanya itu adalah citasi information, bibliographic information, abstrak juga nanti kita bisa simpan gitu ya. Setelah itu diekspor ya, maka akan muncul di ini ya, namanya tadi Scopus 2.RIS ya yang saya olah tadi. Kemudian kita pakai post viewer. Post viewer itu POS. Nah, ini ya. Ini untuk menampilkan eh, networknya. Masih loading. Oke, udah. Terus ini caranya nanti kita harus searching ya, unduh post viewer ini. Kemudian kita create. Setelah itu pilih yang ini, text data. Kemudian pilih yang RIS, support file type RIS kan. Tadi kan RIS kan. Kita next. Nah, ini dipanggil RIS-nya di mana? Tempatnya tadi kan saya unduh di download misalnya. Apa tadi namanya? Scopus 2 RIS tadi, yang salah namanya tadi kan. Scopus 2 RIS. Oke. Setelah itu next lagi. Nah, ini yang dipilih adalah yang judul papernya sama abstraknya. Kemudian next lagi. Ini juga next lagi. Pilih yang binary. Nah, ini udah ketemu nih. Jadi jumlah yang mau muncul yang sering kata yang sering muncul dipilih defaultnya ya 10. Tapi juga kita bisa milih 15. Kalau 15 berarti semakin sedikit kan ya. Tapi kalau kita pilih yang 10 itu yang nanti akan ketemu 125. 125 eh, term atau suatu kata yang kemudian nanti ada relevansinya dengan paper yang lain gitu. Ya. Nah, ini kemudian terbentuklah jaringan di sini nih kita harus kopikan apa kita copy nggak ya? Iya iya ini harus kita inikan juga untuk dapat menginformasikannya di screenshot sih sebenarnya. Sehingga jumlah yang relevannya dari 60%, jumlah term yang dipilih 75 dari 125 ya. Setelah itu finish. Bentar, next lagi apa finish ya? Jangan lupa. Coba saya klik lagi next lagi. Oh, next lagi. Nah, di sini yang sering kata muncul nih. Di sini ada yang occurrence itu adalah yang sering kali muncul. Tadi kan saya sebut tentukan 10 gitu kan. Ya, nyata ada author, tapi kan author nggak terlalu berpengaruh ya sebenarnya ya.
Ini bisa kita hilangkan nih. Jadi kalau kita melihat kayaknya nggak ada pengaruhnya deh, kita bisa hilangkan. Definition misalnya, kayaknya kita nggak perlu lakukan gitu ya. Chapter kayak juga enggak gitu. Kita hilang-hilangkan aja yang kemudian nggak ada relevansinya gitu. Ya kita bisa hilangkan. Tapi kalau mau ya nggak apa-apa gitu kan. Sebenarnya yang paling penting kan occurrence itu adalah yang sering kali terjadi kan. Kalau cuma 10 sedikit ini kan sedikit sekali. Nah, 81 model, challenge, problem, society, government, strategi, solution ini kan kata-kata sering muncul yang kemudian eh, menjadi fokus perhatian gitu kan. Jadi misalkan ada pidato presiden lah gitu ya, pembahasan tentang satu hal yang paling sering sih, misalnya presiden pidato presiden itu membahas tentang paling sering kata munculnya adalah tentang anggaran gitu ya, Eh, fund atau FUND itu fund atau budget gitu kan. Nah, berapa kali kata itu muncul gitu? Itu berarti kan menjadi fokus perhatian bagi seorang presiden untuk disampaikan, untuk dilaporkan kan ya. Nah, ini kita bisa ngelihat nih. eh Kemunculannya dari 234 paper itu, kata yang sering muncul tuh ini kan. Nah, ada lagi relevansinya. Ada nggak hubungannya antara belum tentu juga kata yang sering muncul, kemudian ada relevansinya gitu. Kita lihat aja relevansi paling tinggi berapa kali yang muncul. Tuh. Kita klik lagi. Nah, cuma 11 ternyata kan, tapi ini kita udah hilangkan nih definition gitu. Kita udah hilangkan. Berarti maka nanti ada agent itu akan menjadi eh kenapa agent yang kemudian akan jadi sering kata muncul ya. Nah, itu kan juga harus kita lihat itu. Rupanya ada kata yang kemudian spesifik menjadi perhatian yaitu adalah kata agent. Nah, agent ini ada pengaruhnya nggak dengan kebijakan publik? Kenapa kemudian disebutkan kata agent ini ada relevansinya? Padahal yang kejadiannya itu cuma 17 kali dari kemunculannya ya. Itu 17 kali minimalnya, minimalnya 10, dia 17 ini muncul. Tuh, skenario, nah, rupanya skenario dulu dilakukan gitu kan ya. Ini ada relevansinya nih. DSS, internet, industri. Nah, jadi kita akan akan olah gitu kan. Faktor yang relevan paling tinggi kalau misalkan mungkin definition barangkali aja ya men- bisa jadi penting loh. Kenapa ya? Kalau kebijakan publik kan kita harus bikin yang namanya narasi yang jelas ya. Jangan sampai kemudian kebijakan publik itu menjadi multitafsir gitu kan? Kan nggak boleh kan? Kebijakan publik kok memberikan suatu apa namanya pengumuman dari perubahan kebijakannya membuat multitafsir itu kan nggak diperkenankan. Jadi definition itu mesti jelas. Jadi berarti ini benar nih. Kenapa dia relevansinya muncul lebih tinggi definition rupanya gitu. Nah, ini adalah network analisis nih yang kemudian kita akan menganalisis dari occurrence-nya yang sering kata muncul ya maupun dari relevannya gitu ya. Model rupanya sering muncul mesti bikin model dulu gitu rupanya untuk kemudian menjadi kebijakan publik. Gimana ya modelnya kan? Nah, itu kan memang benar sih. Ya, ini logis nih. Ini logis nih. Yang kemudian kita finish. Ini nanti kita tinggal nanya aja. Kalau saya ya, saya bikin ya. 10 kata yang sering muncul occurrence ini itu saya i- eh, masukkan gitu di dalam chat GPT nanti ditaruh. Kira-kira apa sih yang menjadikan analisisnya gitu ya? Yang terjadi adalah model, challenge, problem, society 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu kan? Nah, udah saya ambil itu dengan kemunculan 28, 29, 31. Terus nanya lah ke ChatGPT, gimana analisisnya?
Itu dia bisa loh ya. Dia bisa mengkelompokkan lagi gitu dari apa yang sering muncul, kemudian juga 10 yang tertinggi yang ada relevansinya gitu. Itu kemudian ini rendah, paling rendah nih ya. Yang paling tinggi kok. Nah, paling tinggi itu ini. Ini 10 diambil 10. Ntar tolong buatkan analisis untuk eh, untuk aspek relevance dengan definition nanti dalam kurung 3,04 koma agent dalam kurung 2 titik titik bukan koma ya 54 kurung tutup koma lagi skenario kurung buka 1,99 kurung tutup terus sampai 10 nanti oleh si ChatGPT itu akan diberikan saran kepada kita kemudian kita baca kan kalau memang misalnya jadi gini, ChatGPT itu hanyalah menyarankan, kita sepenuhnya mengendalikan apa yang disarankan gitu. Jadi, tapi umumnya ya seperti yang saya udah lakukan sih, benar sih gitu apa yang disarankan ya. Tapi bisa jadi ada yang nggak pas ya. Nah, nggak pas itu karena itu tadi ada kata-kata yang sebenarnya tidak perlu diproses, tapi kemudian oleh kita diselected gitu. Jadi itu akan berpengaruh. Ya, setelah itu nanti ini aja udah. Berarti yang tadi, yang grafik-grafik tadi, kemudian dengan ukuran nama relevan, kan berarti kan kita udah menggunakan analisis kan. Kemudian finish. Nah, muncullah begini. Ada berapa klaster? 3 klaster rupanya kan. Ada 3 klaster nih. Ini kan jejaring juga namanya ini kan. Ya. Model. Nah, rupanya model ini dia larinya kemana aja gitu ya. Model larinya ke industri nanti ya. Kemudian ke praktis. Nah, bisa kelihatan nih. Gitu kan. Ini mau pakai GPT bisa masukin aja nanti dengan klaster warna hijau gitu ya ada kata atau term yaitu model yang paling paling besar yang kemudian dihitung ini kan sama-sama hijau kan ini klaster hijau nih problem model kemudian apalagi yang besar juga decision maker gitu ya case study nah itu ditanyakan nanti ke itu ke GPT bisa gitu dapat gitu nah nanti di ini yang klaster biru nanti gitu ya klaster biru apa aja ya kemudian society ini yang paling besar yang potensial juga ya solution juga gede juga nah dapatlah kita analisis nah ini kalau misalnya papernya itu kamu menggunakan systematic literature review ya. Nah dari sini kemudian kita bisa lihat lagi ya. Nah, tadi kenapa kemudian yang kayak 36 tidak tidak saya lakukan di sini? Karena kalau 36 terlalu sedikit gitu ya. Berapa kata yang sering muncul terlalu mudah lah. Jadi nggak usah pakai. Nah, ini juga tadi menarik tuh. Bentar, bentar. Tadi kenapa ada muncul model sama ini doang tadi? Nah, ini ya. Society model nih. Ini klaster merah sama hijau. Itu jadi bisa jadi gini ya. Society ini ataupun model itu mempengaruhi society di sini gitu. Gitu kan. Jadi occurrence sama relevansi tadi itu masuk dalam analisis kita. Nah, kemudian kita bisa masuk ke overlay visualization. Ini tujuannya adalah untuk kita lihat sini semakin gelap ya. Ini kan 2017 nih. Berarti dia yang warna ini ungu ya kalau di sini ya. Ini berarti yang model ini itu yang klasik.
artinya yang yang lama gitu, tema-tema itu yang lama. Tapi kalau kuning yang cerah gini, ini yang sosial, yang ini berarti ya, yang warna challenge ini kan, challenge nih. Itu yang paling banyak itu, yang papernya kemudian menggunakan itu. Kemudian setelah itu, udah ya. Jadi kalau pengen tahu yang terbaru, pakai yang overlay visualization untuk melihat eh, paper-paper yang terbaru dan terkini gitu. Setelah itu density sih untuk ngeliat gini aja sih. Ya, kalau saya pakai cuma dua ini, bukan dua. Network visualization, overlay visualization, kemudian yang occurrence tadi yang sering terjadi sama relevance. Itu berarti ada 4 analisis yang kemudian kita akan gunakan untuk analisis data network ini. Nah, di sini bisa sangat banyak yang dapat kita gunakan ini ya untuk kemudian bisa kita pelajari. Ini kalau temanya adalah yang apa tadi? Pengaruh artificial intelligence pada pengambil putusan kebijakan publik. Nah, jadinya begini. Jadinya seperti ini. Ini saya screenshot aja nih. Nah, kalau kemudian Anda mau bikin paper yang ditugaskan itu eh, karena lumayan juga bobotnya gitu ya. Ntar saya bantu untuk kamu coba deh. Kalau saya, karena saya pakai email yang waktu saya kuliah S3, itu bisa pakai search di sini untuk pencarian begini. Tapi kalau saya pakai akun yang bukan akun kampus yang saya kuliah S3 itu nggak menampilkan ini. Kamu tampil seperti ini nggak? Search-nya search doang gitu. Bisa kamu coba nggak? Coba di laptop Anda, ada yang bisa membantu mencoba. Anda masuk ke scopus.com ya. Atau ada nggak belum punya akun masuk ke Scopus ya? Oh, bisa jadi ya, bisa jadi juga sih. Karena belum ada paper yang masuk di Scopus ya, kemungkinan ya. Nah, atau kalau begini, kalau misalnya Anda nanti pengen pengen ingin lihat mau bikin paper nih, tapi kemudian apa namanya udah punya ide gitu ya untuk mencari jurnalnya. Nah, kalau kemudian yang mau diambil adalah yang dari Scopus dengan kemudian ada analyze resultnya ya, saya bisa bantuin itu untuk kemudian nantinya saya save aja di export di sini ya. Yang CSV itu nanti ada judul-judulnya. Terus kalau mau mendownload juga ya, ini juga bisa dipakai. Teman kalau download itu tidak semua dari eh, jumlah paper yang dapat diunduh gitu. Karena ada yang bebas, yang free untuk kita unduh, ada yang kemudian berbayar kan. Jadi yang bisa terunduh nggak sampai 2 3 4, yang bisa full akses ya PDF-nya gitu. Nggak sampai 2 3 4 gitu. Nanti bisa ini kan pertama 50. Nanti kalau misalnya sampai 200 gitu ya. eh Unduhan yang kedua itu 51 sampai 100. Unduhan ketiga 11 sampai 150. Seterusnya gitu 50 50. Tapi 50 itu belum semuanya kemudian pasti terunduh karena ada beberapa yang berbayar. Jadi yang berbayar nggak bebas kita unduh. Tapi paling tidak dari 2 3 4 ini kan udah terbentuk tuh networkingnya ya, udah terbentuk networking datanya yang kemudian terbentuk klaster kan. Ada 3 klaster tadi. Ada juga yang 4 klaster tergantung datanya sih. Nah, dari situ kita bisa analisis bagaimana kemudian perkembangan penelitian berdasarkan pengelompokannya gitu. Nanti maka setelah paper yang tipenya
systematic literatur review itu kemudian nanti bisa ditampilkan kelanjutannya ya, kalau misalnya mau akan kalau di Dikti itu ada perkembangan penelitiannya adalah di Kemdikbuddikti ya. Yang pertama tuh fundamental dulu. Nah, kalau fundamental itu saya biasanya dan sekarang memang sekarang lagi-lagi mengerjakan pakai metode ini, systematic literature review, untuk melihat penelitian-penelitian yang ada sekarang itu bentuknya seperti apa, modelnya seperti apa gitu. Masuknya di klaster yang bagaimana gitu. Nah, nanti ketika ada eh, proses dibuka lagi yang berikutnya setelah yang fundamental itu adalah yang terapan. Yang terapan itu kita milih dari yang klaster itu yang mana gitu. Ya, maka yang dipilihnya adalah yang terkini tadi kan, yang warna kuning tuh. Mana yang kemudian terkini itu yang menjadikan penelitian terapannya. Tahap berikutnya, penelitian itu adalah implementasi, jadi pembuatan produknya. Nah, itu perkembangan penelitian. Nah, kalau di Anda kan eh, yang disampaikan Pak Didi itu adalah pembuatan papernya yang 15%, bikinnya begini aja ya. Jadi misalnya ini ada pengaruh artificial intelligence bagi pengambilan keputusan kebijakan publik gitu. Ya, nanti dari sini dapat 2 3 4 dokumen, kemudian nanti gambar ya, ukurannya berapa, relevansinya berapa, grafiknya itu di hasilkan dari visualization-nya tadi, dan ada overlay juga tadi ya ditampilkan, kemudian ada yang grafik angka-angka itu udah, dan kemudian nanti kita bisa minta bantuan ChatGPT untuk kita menganalisis apa yang ada, itu akan sangat terbantu sekali gitu. Ya, itu adalah cara-cara untuk bisa membuat dengan cara-cara yang mudah. Nah, jadi kalau misalnya mau dicarikan lagi gitu ya, nanti eh, kalau misalkan memang minat ya, saya minta aja ke saya, nanti bisa. Kalau misalkan search-nya nggak ada seperti saya ya, saya mintakan. Kalau misalnya kamu pakai yang publish, pernah dengar ya, publish and vanish kan? Yang ini kan. Nah, ini paling tidak kalau yang nggak punya Scopus ya ke Google Scholar kan. Kemudian title word-nya apa, keyword-nya apa, nanti muncul di sini kan. Tapi akibatnya kan kita kalau mau menganalisis nggak dapat tuh yang di sini tuh. Kalau yang Scopus tadi kan gampang aja kan, di sebelah sini udah ada summary-nya itu untuk bikin grafiknya. Kalau di sini terpaksa harus mana tadi? Ini ya. Di sini pasti kita harus baca satu persatu. Oh, ini kategorinya ini, baru kita bikin Excel-nya, kemudian kita bikin grafik gitu kan. Susah kan? Kalau yang Scopus sudah disediain gitu. Lagian papernya lebih tinggi yang Scopus kok dibandingkan sama Google Scholar ya. Google Scholar belum tentu semuanya Scopus. Lebih pastinya yang Science Direct itu. Ya tadi Science Direct ada apa enggak tadi ya? Nah, itu kan bisa dilakukan. Cara ini gimana? Ya, nanti bisa dilakukan lah. Nah, seperti itu yang kemudian kita bisa apa namanya, merancang untuk bisa mendapatkan. Oke, tadi saya belum bahas tentang itu ya, sebentar ya. Tentang sedikit lagi deh, sudah waktu. Yang knowledge tadi belum sempat terbahas tadi. Lalu masih ada file yang ini juga ini Indonesianya ya, lebih gampang sih sebenarnya. Ya, di sini ada yang tadi saya belum bahas. Bagaimana menganalisis studi kasus social network analisis, langkah-langkahnya ya. Pertama harus gimana, kedua kita kumpulkan data melalui apa gitu kan. Ini ya penting kan sebenarnya kan. Membangun jaringan, kemudian bikinlah gambar jaringannya, grafnya ya. Kemudian kita analisis jaringannya itu bentuknya apakah degree centrality,
betweenness centrality, closeness centrality, eigenvector, sama deteksi komunitas gitu ya. Ini juga yang analisis jaringannya. Langkah berikutnya adalah interpretasi hasil, ya. Kemudian pengambilan keputusan berdasarkan analisis, aplikasi hasil, dan tindak lanjut. Nah, itu yang diperlukan, ya. Kemudian pemanfaatan artificial intelligence ya dalam social network analysis ini juga ada juga, ya. Cuman nggak sempat saya bahas. Ini metode-metodenya ada naive Bayes, logistic regression, atau model BERT, ya, BERT. Nah, ini coba ini saya buang aja, nanti saya kirimkan ke Anda karena nggak sempat terbahas. Saya simpan dulu. Kemudian ada lagi yang tadi juga belum saya belum share ya? Ya, kamu diam aja. Saya belum share lagi. Nah, tadi kenapa? Maaf, tadi saya belum share. Ini yang slide yang kedua ya, seperti ini. Tadi yang poin pentingnya adalah analisis studi kasus. Itu langkah-langkahnya untuk kita menganalisa tentang social network analysis. Jadi yang dilakukan adalah penentuan tujuan analisis, pengumpulan data, kemudian membangun graph atau bikin jaringan, analisis jaringan dengan menggunakan pilihan degree centrality, between centrality, dan seterusnya ya. Interpretasi hasil, prestasi jaringan, kemudian keputusan berdasarkan analisis, kemudian ini ada pemanfaatan AI pada SNA juga seperti itu. Nanti saya berikan aja. Kemudian ada slide yang ketiga yang nggak sempat terbahas juga, yaitu tentang ini. Nah ini ya, ini nggak bisa. Hmm. Social network kaitannya dengan knowledge management. Ini ya, jadi sangat terkait ya. Kalau kita lihat sini ada jejaringnya yang terhubung ya antara orang dengan orang. Nah, kalau yang paper tadi kan bukan orang ya, tapi kalau yang sekarang ini adalah orang dengan orang yang berpengaruh, yang tadi kayak saya sampaikan ada influencer segala macam. Ada kaitan dengan weight management ya, yang kemudian nantinya akan berpengaruh dan akan dapat digunakan dalam social network analysis gitu. Nah, ini dari sisi struktur organisasi ya, kemudian dengan pihak dari eksternal, kemudian ini juga ya ada pengelompokan grup A, grup B, tergantung biasanya di departemen ya. Tapi sebenarnya ada hal lagi yang kemudian kita bisa buat tidak berdasarkan yang formil ya. Jadi ada semacam community, informal community yang biasanya acuannya adalah berdasarkan hobi atau olahraga misalnya juga ya. Dibentuklah suatu kegiatan bergerak dalam bidang seni budaya juga bisa ya, seni budaya, dan itu juga bisa bentuk jejaring juga, dan kemudian dari jejaring itu kemudian kita bisa menanamkan atau men-share pengetahuan-pengetahuan yang dapat diperlukan. Nah, ini ya. Jadi kita lihat ya, ini juga sama dengan yang tadi juga tuh, eh, top 10 di dalam penjualan. Ya. Apakah political book dan polarisasi pembaca berpengaruh nggak ya di dalam hal ini gitu. Nah, itu kan kita bisa melihat bagaimana strategi di dalam marketing gitu untuk eh, bisa menciptakan suatu penjualan yang lebih tinggi. Kemudian perdagangan di dunia ya, kita bisa ngelihat Israel ini sama siapa nih? Oh, Ethiopia. Israel sama siapa? Oh, New Zealand. Israel sama siapa lagi nih? Oh, Finlandia gitu ya, bisa kelihatan ya. Indonesia nggak ada kan? Kaitan sama Israel kan nggak ada gitu kan. Indonesia ke Algeria, Aljazair nih ya.
ke New Zealand, tapi New Zealand punya hubungan sama Israel gitu kan. Nah, ini bisa kelihatan nih di sini. Itu kan akan terbentuk juga dari hal-hal yang kemudian berpengaruh ke arah sana gitu. Nah, ini juga ya hal yang lain ya. SNA pada 911 9/11 9 ya 9 November. Betul ya. September 11 September 9. 11 September kok. 11 September ya, teroris jaringan teroris ya. Nah, ini bisa kelihatan nih bagaimana interaksi. Oh, ini teroris dari kelompoknya si ini si teroris kelompoknya si itu gitu kan. Itu juga digunakan lah dalam social network analysis gitu. Jadi nggak cuma eh, bisnis aja ya, nggak cuma kemudian perdagangan resmi aja, tapi juga dunia kejahatan teroris juga ada jejaringnya juga, ya itu. Terus bidang kesehatan juga ya, yang waktu itu saya juga belum tuntas juga memberikan contohnya, yang COVID itu yang tersebar dari Wuhan ke Kanada ya, sama yang kemudian dari masuk ke Indonesia itu berbeda itu ininya tipe-tipenya gitu. Jadi kita bisa ngelihat bagaimana eh, cara-cara pengobatan yang dapat dilakukan yang cocok untuk Indonesia itu harus dilihat juga dari struktur DNA-nya yang ada pada pasien, kesamaannya dari negara lain dan kemudian negara lain itu misalnya sudah terlebih dahulu berhasil gitu ya menerapkan pengobatannya, maka itu kita meniru itu karena cocoknya dengan struktur DNA dari yang ada pada pasien COVID di Indonesia. Nah, sampai ke sana untuk kemudian pemanfaatan SNA itu, ya. Jadi ada hal-hal yang baik, ada hal-hal yang kejahatan itu juga termasuk dalam networking, gitu ya. Oke, karena sudah jam 10, kita sudah harus berakhir. Saya inikan dulu yang hadir berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hadir semua ya. Saya print screen dulu. Oke, sekali lagi. Tolong itu dong. Ya, tolong on kamera supaya ketentuannya begitu kan ya. Ya, terima kasih sudah hadir di dalam perkuliahan kita bersama ya. Insya Allah. Jangan lupa ya, Sabtu depan saya belum tahu sih nanti yang ngajar saya atau Pak Didi, tapi pastinya saya maupun Pak Didi pada Sabtu depan itu meminta kepada Anda semua membawa laptop ya di kampus kita ketemunya. Baik, saya ini lagi, saya print lagi. Sekali lagi, sebentar, maaf. Cynthia kemana nih Cynthia? Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat selalu. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih, Pak. Pak. Alhamdulillah, ya.